Selamat bertemu para mahasiswaku pada mata kuliah pengantar akuntansi. Di minggu yang pertama ini kita akan membahas tentang akuntansi, definisi dan lingkungan bisnis yang mempengaruhinya. Sebelum kita mulai, kita akan lihat dahulu bahwa semua orang membutuhkan informasi. Untuk apa informasi itu? Untuk mengambil keputusan. Ambil contoh seorang ibu rumah tangga ketika hendak berbelanja ke pasar, dia akan mencari tahu dahulu apa saja yang sudah habis di rumahnya. Karena kalau tidak, yang dia beli akan terjadi penumpukan, atau bahkan yang penting yang harus dibeli tidak terbeli, tetapi dia membeli hal atau barang yang tidak penting. Seorang pedesa ketika merencanakan akan membangun apa untuk 1 tahun, 2 tahun, atau 5 tahun dan seterusnya, tentu membutuhkan informasi dalam merencanakan apa yang akan dia lakukan. Informasi apa saja? Macam-macam. Berapa jumlah penduduknya? Yang berikutnya informasi tentang apa yang penting dan dibutuhkan oleh masyarakat saat ini atau yang harus segera dipenuhi. Apakah membangun tanggul atau membangun jalan? Pilihan itu sangat tergantung dari mana yang paling penting. Nah, tentu saja keputusan itu harus didasarkan pada informasi. Seorang manajer dalam menentukan apakah di tahun yang akan datang target labanya naik atau turun, tentu sangat tergantung informasi tentang berbagai hal di tahun berjalan. Misalnya, tahun ini berapa laba yang tercapai? Apakah laba tahun ini lebih tinggi dari tahun kemarin atau lebih rendah dari tahun sebelumnya? Informasi-informasi ini akan digunakan untuk menentukan target laba di masa yang akan datang, selain mendapatkan informasi tentang bagaimana situasi ekonominya, bagaimana tingkat ekonomi dari konsumen, dan lain sebagainya. Akuntansi pada dasarnya adalah sebuah informasi untuk pengambilan keputusan pada sebuah entitas atau sebuah perusahaan. Informasi itu akan digunakan untuk pengambilan keputusan baik di dalam perusahaan maupun informasi itu akan digunakan oleh orang-orang di luar perusahaan untuk mengambil keputusan. Nah, mereka itu akan mengambil keputusan tentang apa? Tentang apa saja, tetapi terutama tentang arus kas masa depan bagi mereka ketika mereka melakukan berinvestasi dengan perusahaan yang memberikan laporan keuangan. Nah, kalau begitu pertanyaannya, apa sebenarnya akuntansi itu? Akuntansi oleh para praktisi akuntansi coba untuk didefinisikan. Ada satu definisi yang paling sering digunakan yang dikeluarkan oleh Accounting Principles Board
adalah mengatakan bahwa akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, peringkasan transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang dan penginterpretasian hasil suatu proses. Ada dua hal menarik yang bisa kita ambil dari definisi ini. Yang pertama, definisi ini diambil atau dibuat berdasarkan kerja-kerja dari para praktisi akuntansi itu sendiri. Atau dengan kata lain, para praktisi mendefinisikan definisi ini tentang akuntansi ini berdasarkan proses yang mereka jalani ketika melakukan pekerjaan-pekerjaan, mulai dari mengolah bukti transaksi sampai dengan menghasilkan laporan keuangan. Dari definisi itu kita akan lihat bahwa pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh seorang akuntan itu adalah pertama, pencatatan, yang kedua, penggolongan, yang ketiga, pengiktisaran, dan yang keempat, pelaporan. Keempat ini. Nah, pencatatan itu dimulai dengan mencatat bukti-bukti transaksi yang bersifat keuangan yang dialami oleh perusahaan atau entitas secara kronologis, artinya secara waktu terjadinya. Pencatatan ini dalam istilah akuntansi disebut dengan jurnal. Nah, setelah melakukan pencatatan, tentu catatan-catatan ini akan dipilah-pilah sesuai dengan pengelompokan pada fungsinya. Misalnya seperti ini, ada transaksi yang berdampak pada kas keluar. Kas keluar yang mana? Oh, apakah itu menjadi beban? Beban apa? Oh, ini untuk membayar beban sewa, ini untuk membeli perlengkapan, ada yang untuk membayar hutang, untuk membayar gaji. Nah, pengelompokan ini itu disebut dengan buku besar, atau dalam bahasa Inggris dimasukkan dalam pos-pos yang disebut dengan posting. Nah, kalau sudah dikelompokkan, maka disusunlah sebuah neraca percobaan dari sebuah perusahaan. Ini yang disebut dengan proses pengiktisaran. Nah, kalau sudah oke, artinya seluruh transaksi semua dicatat, maka akan menghasilkan laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, yang kemudian ditambah dengan laporan arus kas, dan yang terakhir adalah neraca. Jadi itulah definisi yang coba dibangun dengan melihat pada proses yang dilaksanakan oleh seorang akuntan dalam sebuah entitas. Nah, hal menarik yang kedua dalam definisi di atas adalah penyebutan akuntansi sebagai sebuah art atau sebuah seni. Pengertian dalam definisi seni tersebut dimaksud untuk menunjukkan bahwa akuntansi bukan merupakan sebuah ilmu pengetahuan eksakta atau sains, karena dalam proses penerapan dan perancangannya banyak melibatkan unsur-unsur pertimbangan. Yang menarik, menurut Suarjono tahun 2002, dia mengatakan bahwa seni dalam definisi di atas lebih mempunyai konotasi sebagai kerajinan dan keterampilan atau pengetahuan terapan yang isi dan strukturnya disesuaikan dengan kebutuhan untuk mencapai tujuan. Artinya begini,
bahwa perusahaan yang sama, entitas yang sama, bergerak dalam bidang usaha yang sama, mempunyai besar yang sama, bisa saja menggunakan metode akuntansi yang berbeda karena tujuannya berbeda. Nah, proses pengambilan metode, prinsip, teknik dalam akuntansi sangat tergantung dari apa yang mau dicapai oleh entitas tersebut. Nah, akuntan yang baik adalah mampu meramu semua itu sehingga memberikan laporan keuangan yang terbaik. Sehingga akuntansi adalah sebuah seni. Nah, berdasarkan perkembangan praktek yang terus berkembang sejak awal sampai dengan saat ini, maka EPB kemudian merevisi definisinya lebih luas lagi. Yang dapat kita lihat bahwa akuntansi adalah seperangkat pengetahuan dan fungsi yang berkaitan dengan masalah pengadaan, pengabsahan, pencatatan, pengklasifikasian, dan seterusnya sampai dengan pertanggungjawaban. Nah, kompleksnya definisi ini karena memang pekerjaan akuntan itu kemudian menjadi juga berkembang karena tuntutan kepada profesi akuntansi tidak saja sekedar mencatat dan menghasilkan laporan keuangan, tapi berkembang menjadi analis dan sebagainya. Bahkan sementara ahli mengatakan bahwa akuntansi itu sangat penting karena dia adalah bahasa bisnis. Jadi sebuah institusi atau entitas tidak akan bisa berkembang kalau dia tidak menggunakan akuntansi. Jadi program utama dari akuntansi adalah serangkaian dokumen yang disebut dengan laporan keuangan. Dengan dasar laporan keuangan, maka pengambil keputusan memberikan keputusannya. Nah, kalau begitu pertanyaannya, siapakah para pemakai laporan keuangannya? Kita dapat mengelompokkan pemakai laporan keuangan itu dalam dua kelompok besar. Satu, kreditor. Yang kedua, investor. Kalau kreditor jelas orang yang memberikan kredit. Nah, investor ada 4 golongan besar. Yang pertama adalah para pemilik modal. Orang yang punya dana, dengan dana tersebut mereka melakukan investasi untuk dalam sebuah entitas. Nah, ketika mereka melakukan investasi, tentu harapannya mereka adalah investasi yang dia investasikan itu akan harus berkembang menjadi lebih baik. Nah, cara melihatnya adalah dengan melihat laporan keuangan. Selain pemilik modal, juga para pelaku pasar modal. Tentu mereka akan melakukan investasi-investasi, membeli atau menjual saham, membeli atau menjual surat berharga yang lainnya. Tentu harapan mereka harus mempunyai arus kas yang baik di masa yang akan datang. Artinya yang diinvestasikan itu harus memberikan kenaikan terhadap modal yang sudah mereka keluarkan. Dasarnya lihat dari mana? Ya lihatnya dari laporan keuangan. Golongan yang kedua, investor yang kedua adalah supplier dan atau distributor. Dua kelompok ini bekerja pada sebuah entitas. Maksudnya adalah bahwa
ketika sebuah perusahaan menjadi supplier dari sebuah perusahaan, tentu mereka akan melakukan investasi. Mereka harus mengeluarkan uang untuk apa? Untuk menyiapkan hal barang-barang, produk atau jasa yang akan disuplai kepada perusahaan tersebut. Pertanyaannya, bagaimana kalau perusahaan yang disuplai bangkrut? Tentu modal yang sudah dikeluarkan akan menjadi mubazir, tidak laku, akan menyebabkan kerugian bagi para investor. Begitu pula kalau dia menjadi distributor, tentu dia sudah melakukan berbagai investasi untuk mendukung dia sebagai sebuah distributor. Nah, kalau perusahaan yang didistribusi itu bangkrut, maka masalah bagi distributor. Padahal dia sudah terlanjur mengeluarkan banyak investasi. Nah, caranya supaya aman tentu mereka harus membaca laporan keuangan dari perusahaan yang akan disuplai atau yang akan didistribusi. Berikutnya adalah serikat karyawan. Tentu jelas bagi serikat karyawan, keberlangsungan hidupnya sangat tergantung dari keberlangsungan hidup perusahaan. Tentu dia berkepentingan apakah perusahaan ini baik atau tidak, bisa bertahan atau tidak. Kalau dia sudah bisa bertahan, apakah mampu memberikan kenaikan-kenaikan dalam penghasilan? Semuanya dasarnya adalah pada laporan keuangan. Dan yang terakhir adalah pemerintah. Pemerintah sebagai fungsinya untuk mendukung kerja-kerja masyarakat, tentu sudah melakukan banyak investasi, membangun jalan, membangun jembatan, membangun dermaga, membangun bandara, membangun sekolah, rumah sakit, dan sebagainya. Tujuannya adalah apa? Kesejahteraan masyarakat, mendukung kerja-kerja masyarakat. Salah satunya adalah mendukung kerja dari perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam wilayah Indonesia atau yang lokal. Nah, tentu pemerintah akan mengatakan setelah memberikan berbagai macam hal itu, sebuah entitas atau sebuah perusahaan ketika mengalami keuntungan, maka keuntungan tersebut harus dibagi juga kepada pemerintah. Supaya apa? Supaya ada pemasukan bagi pemerintah, pemerintah bisa membagi lagi, membuat lagi, membangun lagi untuk kepentingan masyarakat. Dasar menghitung pajak dari mana? Dari laporan keuangan. Jadi itu adalah para pemakai laporan keuangan. Nah, kalau itu laporan keuangan itu sendiri apa? Laporan keuangan ada 4, yaitu pertama laporan laba rugi atau yang disebut dengan income statement. Yang kedua ada laporan perubahan modal. Yang ketiga neraca, dan berikutnya adalah laporan arus kas. Sebenarnya ada 2 laporan lagi yang penting dan dibutuhkan oleh para pemakai laporan keuangan, yaitu penjelasan laporan keuangan dan informasi lain sebagai pelengkap. Keenam ini yang disebut dengan pelaporan keuangan.
Nah, tugas yang pertama bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini adalah kita cari di internet contoh laporan keuangan perusahaan, bebas perusahaan apa saja, cari laporan rugi laba, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan neraca. Dikirim kemana? Setelah ditemukan dikirim ke email dari asisten dosen, yaitu saudari Helmi Melita ini. Waktu, karena ini pekerjaan yang sangat mudah, 1 minggu. Tujuannya apa? Supaya kita bisa melihat bahwa ini loh bentuk laporan rugi laba itu seperti ini, laporan perubahan modal itu seperti ini, arus kas seperti ini, dan neraca seperti ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang akuntansi dan lingkungan. Di Indonesia kita mengenal prinsip akuntansi berterima umum atau yang disingkat dengan PABU, adalah pedoman yang dipakai untuk menyusun laporan keuangan. PABU ini sendiri itu terdiri dari 1, standar akuntansi. Yang kedua, undang-undang lainnya yang relevan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun DPR. Maksudnya seperti ini, bahwa para profesional, orang yang bergerak dalam bidang akuntansi, melaksanakan pekerjaan-pekerjaan sehari-hari di bidang akuntansi. Nah, dalam melaksanakan pekerjaan tentu mereka akan melihat bahwa apakah standar akuntansi yang selama ini terpakai itu masih relevan ataukah perlu ditingkatkan, bahkan perlu dibuat standar yang baru. Nah, berdasarkan pengalaman praktik seperti ini, kemudian organisasi akuntan yang di Indonesia kita sebut dengan Ikatan Akuntan Indonesia mencoba untuk merumuskan standar tersebut. Nah, jadi akuntansi bisa mempengaruhi atau bisa dipengaruhi oleh lingkungannya. Nah, kalau begitu, apa saja profesi yang dapat dilaksanakan oleh akuntansi? Yang pertama, stop cut. Ya. Lanjut itu kelanjutannya, nanti dilanjutkan dari itu. Nah, baik. Oleh karena itu maka bidang-bidang yang dipelajari dalam akuntansi itu menjadi sangat banyak. Yang pertama, akuntansi keuangan. Yang kedua, akuntansi biaya. Berikutnya, akuntansi manajemen. Ada pemeriksaan akuntansi atau yang lazim disebut dengan audit. Ada juga sistem akuntansi, ada lagi akuntansi perpajakan, akuntansi perbankan, ada penganggaran atau budgeting, ada akuntansi pemerintahan,
ada akuntansi sektor publik, akuntansi anggaran, akuntansi internasional, akuntansi kebilakuan, akuntansi pendidik, dan akuntansi sosial. Semua ini bisa dimasuki oleh para lulusan akuntansi. Nah, kalau begitu, selanjutnya kita akan lihat bahwa apa yang menjadi landasan atau yang menjadi keharusan, konsep-konsep apa yang harus ada dalam akuntansi. Yang pertama adalah konsep entitas atau disebut dengan entity concept. Konsep ini mengatakan bahwa sebuah perusahaan entity concept. Konsep ini mengatakan bahwa sebuah entitas atau sebuah perusahaan harus dipisahkan dari pemiliknya. Artinya, dalam memandang sebuah organisasi harus ada pemisahan yang jelas antara mana kegiatan organisasi dan mana kegiatan pemilik. Konsep ini jelas mengatakan bahwa ketika tidak ada pemisahan antara kekayaan pemilik dan kekayaan perusahaan, maka akuntansi tidak mungkin dapat berjalan dengan baik. Bahkan mungkin akuntansi akan mandek dalam perusahaan tersebut. Konsep ini juga memunculkan yang kita kenal dengan persamaan dasar akuntansi. Karena kita lakukan pemisahan antara kekayaan perusahaan dan kekayaan pemilik, maka dipisahkan antara salah. Karena slide-nya ini yang salah sebenarnya ya. Harusnya slide ini karena slide yang di sini ini itu penjelasannya di bawah ini. Harusnya satu ini penjelasan, satu ini penjelasannya, jangan dilihat begini ya. Jadi Bapak buka saja, pas Bapak ngomong tentang penjelasannya, saya tampilkan Bapak buka secara utuh. Materi yang ini kan hanya tulisannya, bisa besar. Pas Bapak ngomong tentang konsep entitas, saya tampilkan sempurna pas. Slide yang berikutnya Bapak buka saja, Bapak baca, jelaskan. Muka betul kan kelihatan saya baca tuh. Tapi kan Bapak baca sendiri, sama ngomong kan Bapak hanya melirik laptop saja. Tidak kelihatan baca, Bapak sama menjelaskan sama bisa melirik laptop. Oke. Konsep entitas. Konsep entitas ini mengatakan bahwa entitas akuntansi adalah organisasi yang berdiri sendiri sebagai unit ekonomi yang terpisah dari unit ekonomi yang lain maupun terpisah dari pemiliknya. Konsep entitas ini juga menghasilkan konsep entitas. Konsep ini mengatakan bahwa entitas akuntansi adalah organisasi yang berdiri sendiri sebagai unit ekonomi terpisah dari unit ekonomi yang lain maupun terpisah dari pemiliknya. Artinya, kalau mau supaya akuntansi bisa berjalan dalam sebuah organisasi, harus bisa dibedakan mana kekayaan perusahaan, mana kekayaan pemilik. Kalau dalam suatu entitas atau suatu perusahaan tidak dapat dipisahkan kekayaan perusahaan dan kekayaan pemilik,
sudah pasti tidak mungkin akuntansi dapat dikembangkan dalam perusahaan tersebut. Ada banyak contoh, misalnya sebuah kios. Seluruh pengeluaran dan pemasukan kios tentu disimpan dalam satu kotak. Tetapi ketika pengeluaran pemilik juga menggunakan dana yang sama dengan dana kios, maka jangan mengharapkan sistem akuntansi akan berkembang dalam kios tersebut. Karena apa? Karena tidak ada pemisahan yang jelas antara kekayaan kios dan kekayaan pemilik kios. Konsep entitas ini juga karena memisahkan kekayaan pemilik dan kekayaan perusahaan menghasilkan persamaan dasar akuntansi. Aktiva sama dengan hutang plus modal. Konsep ini memberikan penegasan bahwa akuntansi hanya bisa diterapkan pada perusahaan-perusahaan yang sudah memisahkan dengan jelas kekayaan pemilik dan kekayaan. Pemahaman mengenai aktiva dan hutang modal akan kita bahas minggu depan. Konsep yang kedua atau prinsip yang kedua, prinsip reliabilitas atau objektivitas. Informasi akuntansi didasarkan pada data yang paling dapat diandalkan yang tersedia. Artinya, data yang ada adalah data yang dapat diverifikasi, yang berarti data itu dapat dikonfirmasi oleh setiap pengamat yang independen. Jadi, akuntansi menggunakan data yang objektif. Artinya, data tersebut harus bisa diperbandingkan. Hal ini berarti bahwa setiap perusahaan yang sama di saudara itu dapat ditentukan manakah perusahaan yang lebih baik daripada yang lain satu. Kalau ada perusahaan yang sama, bisa ditentukan perusahaan A lebih baik dari perusahaan B, perusahaan C lebih baik dari perusahaan A dan B, atau sebaliknya perusahaan C lebih jelek daripada perusahaan A dan C. Karena apa? Datanya sangat reliabilitas. Berikutnya, kita mengenal dalam akuntansi, kita kenal dengan menggunakan prinsip biaya historis. Artinya apa? Dalam akuntansi yang kita catat adalah sesuatu yang memiliki bukti. Kenapa? Karena akuntansi mencatat sesuatu yang sudah terjadi. Akuntansi tidak mencatat sesuatu yang akan terjadi. Kenapa? Karena sesuatu yang akan terjadi belum tentu terjadi. Karena belum tentu terjadi, maka tidak mungkin dilakukan verifikasi. Akuntansi mencatat sesuatu yang sudah terjadi karena sesuatu yang sudah terjadi itu memiliki bukti. Oleh karena itu, maka aku dapat dikatakan bahwa akuntansi hanya mencatat semua yang memiliki bukti. Tanpa bukti tidak akan pernah dicatat oleh akuntansi. Selanjutnya, asumsi going concern. Asumsi ini penting dalam penerapan akuntansi di sebuah entitas atau perusahaan. Konsep ini mengatakan bahwa ketika membuat sebuah perusahaan, kita membuat laporan karena kita berasumsi bahwa perusahaan itu didirikan tidak untuk dilikuidasi. Artinya perusahaan itu didirikan tidak akan pernah
dilikuidasi atau ditutup akan hidup sepanjang masa. Walaupun pada kenyataannya mungkin 2 tahun didirikan dia sedang bangkrut atau apapun, ya itu. Tapi asumsinya adalah bahwa sebuah perusahaan didirikan tidak untuk dilikuidasi. Akibatnya laporan keuangan yang disajikan di bawah asumsi ini mengakui bahwa perusahaan dapat menyelesaikan tanggung jawabnya. Maksudnya begini, ketika sebuah perusahaan itu didirikan, perusahaan tersebut boleh mengambil hutang yang umurnya 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun tergantung kepercayaan Pak dari orang yang memberikan pinjaman tersebut. Karena apa? Karena hutang itu pasti akan dibayar, diasumsikan karena perusahaan itu hidup terus sampai dengan 21 tahun bahkan 30 tahun. Jadi kalau hutangnya umurnya 20 jelas pasti bisa kan terbayar. Asumsi ini juga mengakibatkan pada sisi yang lain ketika usaha itu membeli aktiva, membeli kekayaan perusahaan, misalnya membeli mobil misalnya, harga mobil itu tidak dibebankan hanya pada periode pertama kali mobil dibeli, tetapi harga mobil itu dapat dibebankan pada setiap periode yang memanfaatkan mobil itu. Itu yang kita kenal dengan depresiasi. Nah, perbedaan tentang depresiasi kita akan bahas belakang, tetapi depresiasi hutang piutang itu hanya bisa muncul karena dalam akuntansi menggunakan asumsi going concern. Berikutnya adalah konsep unit moneter. Kalau ini jelas, akuntansi hanya mencatat pada segala sesuatu yang menggunakan unit moneter tertentu. Artinya, sesuatu yang tidak bisa dikuantifikasi dalam unit moneter tidak bisa dicatat. Tidak dicatat dalam akuntansi. Prinsip ini juga mengasumsikan bahwa nilai unit mata uang yang dipakai itu stabil. Nah, konsep ini mengabaikan adanya efek inflasi. Kenapa ini penting? Karena kalau tidak, kita sulit untuk melakukan perbandingan. Dan yang terakhir adalah prinsip periodisasi. Prinsip ini muncul harus ada dalam akuntansi karena tadi adanya going concern itu tadi. Logikanya sederhananya seperti ini. Cara mengukur keberhasilan suatu entitas adalah membandingkan keadaan entitas itu saat berdiri dan saat ditutup. Ketika kita membuat sebuah usaha, kita likuidasikan perusahaan tersebut, maka kita bandingkan dulu modalnya 10 juta. Kita likuidasi modalnya 20 juta. Maka terjadi peningkatan. Kinerja usaha itu baik. Tapi kalau awal didirikan modalnya 10 juta, tetapi akhir waktu dilikuidasi modalnya sisa 9 juta atau modal sisa 3 juta, maka terjadi kerugian dari 10 menjadi 3. Artinya bahwa untuk menilai kinerja, cara yang paling baik adalah dengan melakukan likuidasi.
Padahal prinsip sebelumnya dalam akuntansi kita mengenal prinsip going concern itu tadi. Perusahaan didirikan tidak untuk dilikuidasi. Maka kalau tidak ada likuidasi, maka kita akan sulit untuk menilai apakah sebuah perusahaan itu baik atau tidak. Oleh karena itu, maka agar supaya dalam kita bisa menilai kinerja sebuah perusahaan, maka kita akan mengakui bahwa setiap akhir periode sebuah perusahaan seolah-olah dilikuidasi. Karena apa? Kita mengakui adanya prinsip periodisasi itu. Dengan kita mengakui seolah-olah dilikuidasi, maka kita akan melihat dalam satu periode Januari sampai Desember misalnya berapa penjualan yang bisa kita hasilkan. Kemudian kita lihat berapa biaya yang bisa kita hasilkan. Nanti kita akan bandingkan antara penjualan dan biaya. Apakah akan laba atau rugi. Periode berikutnya kita mulai nol lagi. Jadi, prinsip periodisasi mutlak dalam akuntansi. Perusahaan berdasarkan karakteristik kegiatan produksi dan produk yang dihasilkan, kita menggolongkan menjadi 3 jenis, yaitu perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Penggolongan ini penting karena tingkat kompleksitas akuntansinya berbeda-beda. Perusahaan jasa boleh dikatakan adalah jenis perusahaan yang kerumitan akuntansinya paling rendah, diikuti dengan perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Pada pembahasan awal kita akan membahas tentang perusahaan jasa selama 1 semester ini sampai dengan mid semester. Setelah mid semester, 3 minggu pertama setelah mid semester kita akan bahas tentang perusahaan dagang, dan 3 minggu setelah itu kita akan membahas tentang perusahaan manufaktur. Baik, minggu depan kita akan membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Tugas kalian adalah membuat ringkasan tentang persamaan dasar akuntansi. Cukup 1 lembar folio bolak-balik. Kita bertemu minggu depan. Dan ringkasan materi ini dapat di-download pada link yang ada di deskripsi di bawah ini. Kita bertemu minggu